Assalamualaikum. Selamat datang di Jeritan Malam. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah misteri yang akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Agar kamu nggak ketinggalan cerita seram lainnya, mari kita mulai. Bab 1. Awal perjalanan. Linda berdiri di depan pintu rumah kecil keluarganya dengan koper besar di tangan. Ayah dan ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, menahan air mata yang hampir tumpah. Hati-hati di sana, Linda. Jangan lupa makan yang teratur dan selalu berdoa, kata sang ibu sambil menggenggam tangan Linda erat. Di balik senyum kecil yang ia paksakan, Linda menyembunyikan gelombang perasaan campur aduk, antara antusiasme dan ketakutan menghadapi dunia yang benar-benar asing. Saat bus yang membawanya menuju bandara melaju meninggalkan desanya, Linda tidak bisa menahan bayangan tentang keluarganya. Ayahnya yang semakin lemah karena usia, ibunya yang selalu bekerja keras, dan adik-adiknya yang membutuhkan biaya sekolah. Ia menguatkan hatinya, meyakinkan dirinya bahwa perjalanan ini adalah cara terbaik untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan yang terus mengintai. Takut gagal, takut ditipu, dan takut pada nasib buruk yang sering ia dengar menimpa para TKW. Setibanya di Bangkok, Linda terpesona oleh kemegahan kota itu. Gedung-gedung tinggi, lampu neon yang berkilauan, dan hiruk-pikuk manusia membuatnya merasa kecil sekaligus terasing. Seorang agen tenaga kerja menyambutnya dengan senyum ramah, tetapi senyum itu terasa dingin dan formal. Linda segera dibawa ke rumah keluarga majikannya, keluarga Pak Chatri, yang tinggal di sebuah villa megah di pinggiran kota. Perasaan kagum bercampur dengan rasa gentar saat ia melihat rumah itu. Besar, mewah, namun terasa sunyi, seolah-olah menyimpan rahasia gelap di balik kemegahannya. Hari-hari pertama Linda di rumah itu berjalan cukup baik. Ia disambut dengan sopan oleh Pak Chatri dan istrinya, Nuan, meskipun mereka terlihat kaku dan menjaga jarak. Anak-anak yang diasuh Linda, Pong dan Plow, adalah anak-anak yang ceria dan cepat dekat dengannya. Namun, Linda merasa ada sesuatu yang ganjil di rumah itu. Malam pertama, ia mendengar suara langkah kaki di lorong, meskipun ia tahu semua orang sedang tidur. Ketika ia keluar untuk memeriksa, lorong itu kosong, hanya dihiasi oleh lukisan-lukisan tua yang wajah-wajahnya terasa seolah-olah mengawasinya. Linda mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu, berpikir bahwa itu hanyalah efek dari rasa lelah setelah perjalanan panjang. Namun, keesokan harinya, ia mulai mendengar bisikan-bisikan samar. Awalnya ia pikir itu suara angin yang masuk melalui jendela, tetapi bisikan itu terdengar seperti memanggil namanya. Linda. Linda. Ia menghentikan langkahnya dan menatap sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Detak jantungnya berpacu, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Thailand, ia merasa benar-benar takut. Ketakutan Linda memuncak ketika ia menemukan sebuah cermin besar di kamar yang disediakan untuknya. Cermin itu berbingkai emas dengan ukiran rumit yang terlihat kuno. Ketika ia berdiri di depannya untuk merapikan rambut, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah bayangan hitam berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata merah menyala. Linda berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ia merasa tubuhnya menggigil, dan keringat dingin membasahi punggungnya. Malam itu, Linda tidak bisa tidur. Ia merasa seolah-olah sedang diawasi setiap saat. Pikirannya melayang ke cerita-cerita mistis yang pernah ia dengar dari neneknya tentang makhluk halus yang senang mengganggu manusia, terutama mereka yang berada jauh dari rumah. Namun, ia menepis pikirannya, mencoba menguatkan diri. Ini hanya imajinasiku, gumamnya, meskipun hatinya tidak yakin. Ketika pagi datang, Linda berusaha menjalani tugasnya seperti biasa, tetapi perasaan tidak nyaman itu tetap menghantuinya.
Ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusan meninggalkan desanya adalah pilihan yang benar? Di tengah semua keraguan dan ketakutannya, Linda tidak menyadari bahwa sesuatu telah memperhatikan dan menunggunya sejak ia melangkahkan kaki di rumah itu. Bab 2. Kecantikan yang membawa petaka. Pagi itu, Linda melangkah keluar untuk membeli kebutuhan rumah tangga atas permintaan Nuan. Jalanan kecil di sekitar villa terasa lengang, hanya sesekali dilalui sepeda motor tua. Namun, ia merasa ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasinya. Saat ia melewati sebuah toko kecil, seorang wanita tua pemilik toko memanggilnya. "Kamu baru di sini, kan?" tanyanya dengan suara serak. Linda mengangguk dan tersenyum kecil. "Hati-hati, nak," lanjut wanita itu. "Jangan terlalu menarik perhatian." Linda mengernyit, tak memahami maksudnya. Ia mengucapkan terima kasih dan melanjutkan langkahnya, tetapi kalimat wanita tua itu terngiang di telinganya. Sepulang dari pasar, ia mendapati Nuan duduk di ruang tamu sambil memandangi sebuah foto lama. Wajah Nuan terlihat muram, dan ketika Linda mencoba bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Tidak ada apa-apa." Hari-hari berlalu, dan Linda mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Para tetangga sering menatapnya dengan pandangan campuran antara kagum dan waspada. Anak-anak kecil berbisik sambil menunjuk ke arahnya, dan beberapa wanita setempat tampak menjauhi dirinya. Apa yang salah dengan mereka? Pikir Linda. Ia tidak menyadari bahwa kecantikannya telah menjadi buah bibir di lingkungan itu, mengingatkan mereka pada legenda lama tentang roh wanita pencemburu yang dikenal sebagai Maena. Malam berikutnya, saat Linda sedang membereskan mainan anak-anak di ruang keluarga, ia mendengar suara ketukan di jendela. Hujan turun dengan deras, dan ia mengira itu hanya dahan pohon yang tertiup angin. Namun, ketika ia mendekat untuk memeriksa, ia melihat bekas telapak tangan di kaca, telapak tangan kecil seperti milik anak-anak. Hatinya berdebar keras, dan ia mundur perlahan. Ketika ia menoleh, Pong dan Ploy sedang tertidur lelap di sofa. Jika mereka tidak bangun, siapa yang membuat bekas itu? Linda mencoba mengabaikan kejadian tersebut, tetapi perasaan takut mulai menguasainya. Malam itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang berbisik dalam bahasa yang tidak ia pahami. Di tengah kerumunan itu, muncul seorang wanita berpakaian putih dengan wajah pucat dan mata hitam pekat. "Kamu terlalu cantik untuk dunia ini," kata wanita itu sambil mendekat. Tangannya yang dingin menyentuh wajah Linda. Linda terbangun dengan keringat dingin. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang buruk sedang mengincarnya. Ketika ia pergi ke dapur untuk minum air, ia melihat cermin besar di ruang tamu memantulkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan wanita berpakaian putih itu kembali, tetapi kali ini ia tersenyum dingin, seolah menantang Linda untuk melawan. Keesokan harinya, Linda mencoba mencari penjelasan dari Ani, sesama pekerja rumah tangga yang sudah lebih lama tinggal di villa itu. Ani tampak enggan berbicara, tetapi akhirnya ia berkata, "Rumah ini punya sejarah kelam. Dulu, ada seorang wanita cantik yang tinggal di sini. Katanya, dia menghilang tanpa jejak setelah dicemburui oleh Maena. Jangan terlalu mencolok, Linda. Kadang, kecantikan bisa jadi kutukan." Kata-kata Ani membuat Linda semakin gelisah. Ia tidak percaya pada tahayul, tetapi segala kejadian aneh yang dialaminya terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Ketika malam tiba, Linda merasa dirinya benar-benar tidak sendirian di rumah itu. Bayangan-bayangan di sudut kamar, suara-suara aneh, dan cermin besar di ruang tamu seolah menjadi saksi bisu dari sesuatu yang mengintai dalam. Linda merasa keputusannya untuk menanyakan lebih banyak kepada Ani semakin mendesak.
Pada malam berikutnya, ia kembali menemui Ani di dapur saat semua orang sudah tidur. Ani, yang sedang mencuci piring, tampak enggan berbicara, tetapi tatapan Linda yang memohon membuatnya menyerah. "Linda, aku tidak tahu banyak," Ani berbisik, memastikan tak ada yang mendengar. Tapi katanya, wanita cantik sering menjadi sasaran. Di rumah ini, mereka bilang roh itu, Emaina. Dia cemburu pada wanita yang terlalu menarik perhatian. Dia tidak suka jika ada yang lebih cantik darinya. Ucapan Ani semakin membuat bulu kuduk Linda meremang. "Emaina? Siapa dia sebenarnya?" tanya Linda, suaranya bergetar. Ani menggeleng pelan, seperti takut mengungkapkan lebih banyak. "Jangan terlalu banyak bertanya, Linda. Berdoa saja. Dan kalau bisa, hindari cermin besar itu. Mereka bilang itu adalah gerbangnya." Malam itu, Linda berusaha untuk tidur, tetapi pikirannya terus-menerus kembali ke cermin besar di ruang tamu. Ia tidak tahan lagi. Didorong oleh rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan, ia memutuskan untuk menghadapinya. Dengan langkah gemetar, ia turun ke ruang tamu. Lampu redup membuat ruangan itu terasa lebih menakutkan dari biasanya. Cermin besar itu berdiri di sudut, memantulkan bayangan ruangan yang tampak lebih gelap dan dalam. Linda mendekat perlahan. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa sakit. Ketika ia berdiri di depan cermin, bayangannya terlihat normal, awalnya. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Wajahnya di cermin mulai tersenyum, meskipun ia tidak tersenyum. Mata Linda membelalak, dan ia berteriak ketika bayangan itu mengulurkan tangannya, seolah ingin menariknya masuk ke dalam. Suara jeritan Linda membangunkan seluruh rumah. Pak Chatri dan Nuan bergegas turun, sementara Ani mencoba menenangkan Linda yang terisak di lantai. "Aku melihat sesuatu di cermin itu," Linda berteriak histeris. Nuan menatap cermin besar itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan, kemudian memalingkan wajahnya. "Kita harus menyingkirkan cermin itu," kata Ani, suaranya gemetar. Tapi Pak Chatri menggeleng keras. "Cermin itu tidak bisa dipindahkan. Itu sudah ada di sini sejak lama." Keesokan harinya, Linda merasa seperti hidup di bawah bayang-bayang ancaman yang semakin nyata. Ia mulai berpikir untuk meninggalkan rumah itu, tetapi tanggung jawabnya kepada keluarga membuatnya bertahan. Namun, ia tidak tahu seberapa lama ia bisa melawan kekuatan yang semakin kuat itu. Bab 3. Jerat Kegelapan. Malam itu, hujan mengguyur Bangkok dengan deras, disertai angin kencang yang membuat jendela villa bergetar. Linda duduk di kamarnya, mencoba menenangkan diri setelah percakapannya dengan Ani. Pikiran tentang Emaina terus menghantuinya, dan ketakutan yang kian tumbuh mulai mengaburkan logikanya. Di sudut ruangan, cermin kecil di meja riasnya memantulkan bayangannya yang tampak lelah. Namun, bayangan itu terasa berbeda, seolah-olah matanya memancarkan sesuatu yang bukan miliknya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Linda melompat dari duduknya. Napasnya tercekat. Dengan ragu, ia berjalan mendekat dan membuka pintu perlahan. Di depannya berdiri Plow, anak perempuan majikannya, dengan mata yang tampak sayu. "Aku tidak bisa tidur," ujar Plow dengan suara kecil. Linda menghela napas lega dan menggendong Plow kembali ke kamarnya. Saat ia membaringkan anak itu, Plow tiba-tiba berkata, "Emaina tidak suka kamu di sini." Linda tertegun. Ia menatap wajah Plow, mencoba mencari kejelasan. "Siapa yang memberitahumu itu?" tanya Linda dengan lembut. Tetapi Plow hanya menutup matanya dan tertidur lelap, seolah-olah tidak pernah mengatakan apa-apa. Kata-kata itu bergema di kepala Linda sepanjang malam,
membuatnya semakin sulit memejamkan mata. Keesokan harinya, Linda mencoba berbicara dengan Pak Chatri dan Nuan tentang pengalaman-pengalamannya. Namun, mereka hanya menanggapinya dengan sikap dingin dan penuh penyangkalan. "Kamu pasti hanya kelelahan," ujar Nuan dengan nada datar. Pak Chatri bahkan menyuruh Linda berhenti memikirkan hal-hal aneh. "Kami tidak ingin mendengar cerita-cerita seperti itu di rumah ini," tambahnya. Ani, yang mendengar percakapan itu, menarik Linda ke dapur setelahnya. "Mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka katakan," bisik Ani. "Aku pernah mendengar mereka bicara tentang Emaenak, tapi mereka takut. Rumah ini ada dalam pengaruhnya sejak lama." Ani kemudian memperingatkan Linda untuk menjaga dirinya sendiri dan tidak mempercayai siapapun, bahkan dirinya. Malam itu, Linda memutuskan untuk menghindari cermin besar di ruang tamu. Namun, keingintahuannya mengalahkan ketakutannya. Ia kembali berdiri di depan cermin, kali ini dengan segenggam garam dan doa dalam bahasa Jawa yang diajarkan neneknya. Saat ia memandangi bayangannya sendiri, suasana di sekitar tiba-tiba berubah. Udara menjadi dingin, dan suara angin yang menderu terdengar seperti bisikan di telinganya. Bayangan di cermin mulai bergerak dengan sendirinya. Wajah Linda di dalam cermin tersenyum miring. Matanya berubah menjadi hitam pekat. "Kamu tidak bisa melawanku," suara itu terdengar, tetapi bibir Linda di cermin tidak bergerak. Dengan panik, Linda menjatuhkan garam ke lantai dan berteriak, membuat seluruh rumah terbangun. Pak Chatri dan Nuan kembali menemukan Linda dalam keadaan ketakutan. Namun, kali ini mereka tidak bisa mengabaikannya. Ani memberanikan diri untuk berbicara. "Cermin itu harus disingkirkan. Linda dalam bahaya." Pak Chatri terlihat ragu, tetapi Nuan memandang cermin itu dengan tatapan penuh kebencian. "Dia benar," ucap Nuan akhirnya. Ketika mereka mencoba memindahkan cermin itu keluar rumah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Cermin itu menjadi sangat berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Tiba-tiba, cermin itu retak dengan suara yang memekakkan telinga. Linda yang berada di dekatnya terjatuh, dan bayangan wanita berpakaian putih muncul dari retakan, melayang-layang di udara sebelum menghilang dengan tawa yang menyeramkan. Setelah kejadian itu, Linda merasa tubuhnya semakin lemah. Ia sering bermimpi buruk tentang Emaenak, dan ketika ia terbangun, ada bekas memar di tubuhnya yang tidak ia ketahui asalnya. Ani memberitahu Linda bahwa ini baru permulaan. "Dia ingin kamu, Linda. Kecantikanmu telah memanggilnya, dan dia tidak akan berhenti sampai mendapatkanmu." Linda merasa hidupnya kini berada di ujung tanduk. Ia harus mencari cara untuk melawan Emaenak sebelum semuanya terlambat. Namun, ia tahu bahwa melawan roh sekuat itu membutuhkan lebih dari sekadar doa. Ada sesuatu yang harus ia temukan, sesuatu yang tersembunyi di balik misteri rumah ini. Bab 4. Kutukan yang mendarah daging. Setelah kejadian malam itu, suasana di villa semakin mencekam. Linda merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali ia menatap cermin atau permukaan reflektif lainnya, ia melihat bayangan Emaenak menatap balik, seringkali dengan senyum dingin yang menyiratkan kemenangan. Ani yang biasanya menjadi tempat Linda berbagi cerita kini semakin tertutup, seolah-olah ia menyembunyikan sesuatu. Linda mulai mengalami hal-hal yang sulit ia jelaskan. Suatu pagi, saat ia sedang menyisir rambutnya di kamar, tiba-tiba saja rambutnya terasa seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Ia menjerit dan melihat rambutnya terurai di lantai, bercampur dengan darah. Namun, ketika Nuan dan Ani datang memeriksa, rambut itu hilang tanpa jejak, dan kulit kepalanya terlihat normal. Linda menangis, merasa dirinya sedang kehilangan akal. Nuan, yang biasanya dingin,
kini tampak lebih perhatian. Aku pernah melihat ini sebelumnya, kata Nuan pelan sambil memberikan secangkir teh hangat pada Linda. Perempuan muda, cantik, dan tidak tahu apa yang menunggu mereka. Emai nak punya kebiasaan buruk. Dia mencemburui keindahan yang tidak bisa ia miliki. Linda terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa Nuan tidak hanya menyembunyikan sesuatu, tetapi juga menyimpan trauma masa lalu. Pak Chatri, di sisi lain, mulai menghindari Linda. Ia tidak lagi berbicara banyak dengannya, bahkan sering pergi lebih lama dari biasanya. Ani memberitahu Linda bahwa Pak Chatri takut Emai Nak akan mencelakai keluarganya jika ia terlalu dekat dengan Linda. Dia pikir ini salahmu, bisik Ani dengan nada cemas. Tapi aku tahu ini bukan salahmu. Emai Nak memilihmu karena kamu menarik perhatiannya, bukan karena kamu menginginkannya. Pada suatu malam, Linda terbangun karena mendengar suara-suara dari lantai bawah. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju ruang tamu, di mana ia melihat Pak Chatri dan Nuan berdiri di depan cermin besar yang mereka coba singkirkan sebelumnya. Mereka membawa beberapa dupa dan bunga melati, seperti sedang melakukan ritual tertentu. Linda bersembunyi di balik dinding, mendengar dengan jelas ucapan Nuan yang penuh emosi. Kami sudah memberikan banyak persembahan. Kenapa dia tidak pergi juga? Bentak Nuan dengan suara putus asa. Pak Chatri hanya terdiam, menatap cermin itu dengan penuh kebencian. Linda yang mendengar percakapan itu merasa tubuhnya lemas. Ia mulai memahami bahwa Emai Nak tidak hanya terikat padanya, tetapi juga pada rumah ini. Ketika ritual selesai, Nuan dan Pak Chatri meninggalkan ruang tamu. Namun, sebelum Linda sempat kembali ke kamarnya, cermin itu mulai memancarkan cahaya aneh. Linda membeku di tempat. Dari dalam cermin, muncul sosok Emai Nak yang semakin jelas, dengan wajah pucat dan senyum jahat. Aku sudah memberimu peringatan, bisiknya dengan nada mengancam. Tapi kamu keras kepala. Linda berteriak dan jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di kamarnya, dengan Ani yang duduk di sisinya. Kamu harus pergi dari sini, kata Ani dengan suara tegas. Ini satu-satunya cara agar Emai Nak berhenti mengganggumu. Kalau kamu tetap di sini, dia akan menghancurkanmu. Namun, Linda tahu itu tidak semudah yang Ani katakan. Ia butuh uang untuk keluarganya, dan pergi tanpa persetujuan majikannya hanya akan memperburuk situasi. Di tengah kebimbangannya, Linda memutuskan untuk mencari bantuan dari wanita tua pemilik toko yang pernah memperingatkannya sebelumnya. Malam itu, Linda menyelinap keluar dari villa dan berjalan menuju toko kecil di ujung jalan. Wanita tua itu tampak kaget melihat Linda muncul di depan pintunya. Kamu seharusnya tidak datang, katanya dengan nada cemas. Tapi aku tahu kenapa kamu di sini. Wanita itu memberikan Linda sebuah kantong kecil berisi ramuan dan garam. Taburkan ini di sekeliling tempat tidurmu sebelum tidur, katanya. Dan ingat, jangan pernah menatap matanya jika dia muncul. Itu yang dia inginkan, koneksi langsung dengan jiwamu. Linda mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Ia kembali ke villa dengan langkah berat, merasa seperti seorang prajurit yang bersiap menghadapi pertempuran terakhir. Malam itu, Linda mengikuti instruksi wanita tua tersebut. Ia menaburkan garam di sekeliling tempat tidurnya dan mengucapkan doa yang diajarkan neneknya. Namun, saat ia mencoba tidur, bayangan Emai Nak muncul lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya menyeringai, dan ia berbisik, "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Linda. Aku akan menjadikanmu milikku selamanya." Linda terbangun dengan teriakan yang menggema di seluruh rumah. Ia tahu waktunya hampir habis. Emai Nak semakin kuat,
dan Linda merasa dirinya semakin lemah. Kini, ia harus menemukan cara untuk melawan roh itu sebelum ia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bab 5. Pengorbanan terakhir. Malam terakhir di villa terasa lebih sunyi dari biasanya, tetapi di balik keheningan itu, Linda merasakan sesuatu yang mengintai. Emanak semakin sering muncul, bukan hanya dalam pantulan cermin, tetapi juga dalam bayangan di lorong, di sudut-sudut gelap rumah, bahkan dalam mimpi buruk yang terus menghantuinya. Linda tahu waktu semakin sempit. Tubuhnya terasa lemah, dan setiap malam seperti menjadi panggung penderitaan baru. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Setelah pertemuan terakhirnya dengan wanita tua pemilik toko, Linda menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk mengusir Emanak. Ia harus menghadapi roh itu secara langsung di tempat di mana kekuatannya paling besar. Ani memberitahu Linda bahwa ada kuil tua di hutan dekat villa, sebuah tempat yang dianggap keramat karena dulunya digunakan untuk memanggil roh dan melakukan ritual pengusiran. Tempat itu telah lama ditinggalkan, tetapi Ani yakin kuil itu bisa menjadi solusi terakhir. Dengan bantuan Ani, Linda mempersiapkan segalanya. Mereka membawa dupa, bunga, dan beberapa ramuan dari wanita tua pemilik toko. Saat malam tiba, Linda dan Ani menyelinap keluar dari villa tanpa sepengetahuan Nuan dan Pak Chatri. Hutan yang gelap dan lebat menyambut mereka dengan udara dingin yang menusuk tulang. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang ingin menghentikan mereka. Di tengah perjalanan, Linda mulai mendengar suara-suara aneh. Bisikan Emanak terdengar jelas di telinganya, memanggil namanya dengan nada yang semakin menyihir. "Linda, jangan pergi. Kamu milikku." Suara itu berulang-ulang, seolah-olah berusaha membuatnya kehilangan arah. Ani menggenggam tangan Linda erat, berusaha menenangkan temannya. "Jangan dengarkan. Fokus pada tujuan kita," bisiknya. Ketika mereka tiba di kuil tua, suasana semakin mencekam. Bangunan itu hampir runtuh, dengan patung-patung batu yang sudah tertutup lumut dan lilin-lilin tua yang meleleh hingga menyatu dengan lantai. Linda merasakan aura gelap yang kuat di tempat itu, seperti menyambut kedatangan Emanak. Dengan gemetar, ia menyiapkan persembahan dan menyalakan dupa, mengingat doa-doa yang pernah diajarkan neneknya. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, membuat api lilin padam. Dari kegelapan, Emanak muncul. Sosoknya lebih menyeramkan dari sebelumnya, dengan mata hitam pekat dan senyuman mengerikan di wajahnya. "Kamu pikir bisa mengusirku dengan cara ini?" Emanak bertanya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Linda menggenggam kalung kecil yang diberikan ibunya, mencoba menguatkan dirinya. "Kenapa aku?" tanya Linda, suaranya bergetar. "Kenapa kamu memilihku?" Emanak mendekat, tatapannya penuh kebencian. "Karena kamu terlalu cantik," jawabnya. "Kecantikanmu adalah pengingat akan apa yang aku kehilangan. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki apa yang tidak bisa aku miliki." Kata-kata itu membuat Linda menyadari bahwa Emanak adalah korban dari rasa sakit dan kehilangan, sama seperti dirinya. Linda memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbahaya, berbicara langsung dengan Emanak. "Aku tidak pernah meminta kecantikan ini," kata Linda dengan suara tegas. "Aku hanya ingin hidup sederhana, membantu keluargaku. Kamu bisa mengambilnya jika itu yang kamu mau, tetapi biarkan aku hidup." Emanak terdiam, tampak ragu sejenak. Namun, tatapan penuh kebencian itu segera kembali. Ani, yang berdiri di belakang Linda, tiba-tiba menyiramkan ramuan dari wanita tua itu ke arah Emanak. Roh itu menjerit kesakitan, tetapi tidak sepenuhnya menghilang. Sebaliknya, ia menjadi semakin liar, menyerang Linda dengan kekuatan penuh. Tubuh Linda terhempas ke dinding kuil, tetapi ia tidak menyerah.
Dengan sisa tenaganya, ia mengambil kalung yang ia kenakan dan menggenggamnya erat sambil berdoa. Cahaya terang muncul dari kalung itu, memenuhi ruangan dengan kehangatan yang menenangkan. Emaena berteriak dengan suara yang memekakan telinga sebelum akhirnya perlahan memudar. Sosoknya menghilang, meninggalkan keheningan yang panjang. Linda terkulai lemas di lantai, sementara Ani segera menghampirinya. "Kamu berhasil," bisik Ani, suaranya penuh kelegaan. Keesokan paginya, Linda memutuskan untuk meninggalkan villa. Ia tahu tempat itu tidak akan pernah menjadi rumah baginya. Nuan dan Pak Chatri menerima keputusannya dengan berat hati, tetapi mereka tidak bisa menyangkal bahwa Linda telah melalui sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Linda pulang ke desanya dengan jiwa yang telah terluka, tetapi ia membawa pelajaran berharga, bahwa kecantikan, meskipun bisa menjadi anugerah, juga bisa menjadi kutukan jika tidak dihargai dengan bijak. Setibanya di rumah, Linda disambut oleh keluarganya dengan pelukan hangat. Namun, di sudut matanya, ia masih bisa merasakan bayangan Emaena. Meskipun roh itu telah dikalahkan, Linda tahu bahwa luka dari masa lalunya akan tetap ada. Sebuah pengingat akan kekuatan yang tak kasat mata yang pernah mencoba menghancurkannya.